everyone, this is Andrea Aurora. Today, I'm going to take you to the Asmat Museum located in Taman Mini Indonesia Indah using 5 different types of public transportation for a round trip. Before we start, I'd like to show you that I'm wearing a traditional Betawi kebaya encim. In this clip, I am waiting for Jaklingko number 42 and here I am inside the Jaklingko. I arrived at Kampung Melayu bus stop. In this clip, I'm waiting for Transjakarta bus number 7. Then I got off at Cawang Central bus stop to transfer to Transjakarta number 7D. But it turns out I got the wrong 7D, guys. I took the one going in the opposite direction instead of toward MII. So I had to go back to Cawang Central to catch the correct 7D. And here's the little sneak peek of the beauty of Jakarta from Transum. Di-upload ke YouTube. And here's the clip where I finally arrived in Taman Mini Indonesia Indah. And here's I'm taking angling for them to get me to the front gate. And on my way to the museum Asmat, I found something really interesting. There were a lot of lotus flowers floating on the lake, and they were so beautiful. Halo teman-teman semuanya, akhirnya kita udah sampai nih di Museum Asmat yang berletak di Taman Mini. Oke, aku mau nunjukin beberapa bagian-bagian dari Museum Asmat ini ya teman-teman. Kita mulai dari sini dulu, kenapa? Nah, di sini ada penjelasan mengenai pohon sagu ya teman-teman, lihat di sebelah sini. Oke teman-teman, boleh sini lagi kameranya. Nah, dari yang udah kita tahu kan selama ini kalau misalnya membahas mengenai Papua, Ambon, gitu-gitu, flora yang paling unik yang dimiliki sama mereka yang udah menjadi ikon juga tuh namanya pohon sagu. Ini juga menjadi makanan pokok mereka nih. Di sini dijelasin kalau sagu itu bisa digunakan untuk membuat sirap atau atap rumah, juga keranjang dan juga rak. Dan juga di sini bisa kalian lihat semua teman-teman, boleh di sini. Banyak banget penjelasan-penjelasan mengenai seberapa penting sih flora sagu bagi mereka gitu. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri, dan di sebelah sini juga ada penjelasan mengenai budaya memakan sagu dari mereka sendiri nih. Tadi kan aku udah ngejelasin nih mengenai pohon sagu yang bisa difungsikan sebagai banyak ya tadi fungsinya, ada yang bahkan tuh sabutnya bisa digunakan sebagai atap rumah. Ya pokoknya keunikan mereka tuh ada di sagunya. Nah, sekarang di sini mereka menggunakan perapian ini nih teman-teman supaya mereka bisa mengkonsumsi sagu tersebut, diolah habis itu bisa dikonsumsi. Di sini juga ada penjelasannya ya. Ini tuh terletak di dalam rumah dan ini tuh biasanya tuh bergantung seberapa banyak anggota keluarga dalam rumah tersebut. Kalau misalnya semakin banyak anggota keluarganya, maka perapian ini juga semakin banyak dong tentunya. Jadi supaya mereka bisa mengolah makanannya lebih efisien dan juga lebih cepat. Oke teman-teman, next di sini kita ada alat berburu mereka dan juga alat mencari makanan mereka. Boleh teman-teman lihat dulu dari sebelah sini. Ini di bawah ada anak panah ya, biasanya digunakan sama mereka untuk memburu-buru hewan seperti babi hutan, rusa, dan juga hewan-hewan lain untuk dikonsumsi juga. Terus ini ada pisau tusuk, kalau yang tadi udah ada jarak jauh, pisau tusuk ini senjata jarak dekatnya teman-teman. Terus di sini di bawah ada tombaknya. Tombak ini bisa digunakan sama mereka untuk mencari ikan. Jadi kalau misalnya mereka berenang nggak bisa melihat ikan, bakalan ditusuk pakai tombak tersebut. Cara berburu tradisional ini mampu menjaga keseimbangan ekosistem yang tentu saja itu baik untuk kesehatan laut kita dan juga kesehatan bumi kita.
Sekarang kita bakal membahas mengenai transportasi yang digunakan sama mereka di kehidupan sehari-hari untuk mencari pangan. Di sini kita bisa melihat ada perahu, namanya perahu lesung. Ya teman-teman bisa lihat sendiri di gambar di sebelah sini. Ini kan kelihatan ya, satu perahu kecil ini bisa ditunggangi oleh 8 orang dewasa, 8 sampai 9 orang dewasa. Yang sebenarnya dipikir-pikir tuh gak masuk akal banget kan. Tapi kalau bisa kita lihat di gambar ya, ini tuh perahunya di sini slightly sedikit lebih besar dibandingkan sama yang ini. Yang ini bisa jadi hanya imitasi aja teman-teman. Gak ada dayung yang mereka gunakan nih. Bentukannya masih khas banget sama semuanya. Sekarang kita sama siapa nih? Sama sini kok. Oke teman-teman tahu sendiri. Tapi ini kan juga pengunjung di sini ya, tentu aja kan indikasi edukasi itu adalah tentang Museum Asmat ini dan juga budaya yang super unik banget. Oke, kayak yang tadi udah kita tahu juga ya, Museum Asmat itu ada di mana mereka di sini mengabadikan peninggalan khas dari daerah, dari suku orang-orang Asmat gitu loh. Nah, sini kita tadi juga udah ada betul-betul yang cantik. Itu di sebelah sana juga tadi ada sabu-sabu ya, karena terus ada lagi spesialitas dalam laut dan juga sebagainya. Karena mereka tuh jago banget untuk mikir hal-hal benda-benda itu semua itu cantik banget teman-teman. Dan salah satu contohnya ada di belakang kita di sini. Ini namanya adalah tiang bis. Nah, tiang bis itu pasangan adalah pembagian bis. Pasangan ada di dalam juga suku apa di rumah mereka dalam patung itu. Yang ini mereka ukiran dengan tangan mereka sendiri loh teman-teman. Sampai pisau kayak banget. Udah kita tahu juga ya, tujuan museum dibangun tuh supaya mengedukasi masyarakat luas akan peninggalan-peninggalan yang bersejarah dari tokoh-tokoh di masa lampau. Benar kan? Jadi setelah kamu masuk ke museum ini pasti kamu dapat engagement baru dong, dapat pengetahuan baru dong, gitu aja kan? Ternyata ada yang kamu sampai kali nggak tentang museum ini? Dia aku juga amazed banget waktu awal masuk sini, karena di sini selain ada penjelasan juga dari kamu, ada penjelasan juga dari teks section ya. Jadi itu terima kasih banyak ya. Teman-teman, sekarang kita udah sama pengunjung kedua nih. Boleh sebutin nama kamu siapa? Nama aku teman-teman. Jadi ini juga pengunjung di sini yang tentu aja pengen tahu tentang kebudayaan dan juga tradisi apa yang ditinggalkan oleh suku Asmat. Oke, aku mau ngajak sedikit tentang dua tengkorak Indonesia ini. Nah, jadi tengkorak kedua ini adalah tengkorak dari sepasang suami istri teman-teman. Nah, mereka berdua, ini tuh kabarnya ya, dikabarkan mereka berdua itu bisa meninggal karena waktu itu mereka terjadi perang antar suku gitu loh. Karena sebenarnya di daerah sana, di daerah mereka, perang antar suku ini udah biasa terjadi loh saat ini. Jadi kayak entah yang nanti berebut wilayah, berebut sumber makanan, gitu loh. Saya mereka tuh nggak bakalan langsung direbut gitu aja, tapi mereka bakalan ngelakuin kayak gini-gini di pasar-pasar dan juga dari tradisi karena mereka yakin dalam orang yang itu makanya arwahnya dan harus dihormati gitu loh teman-teman. Dan ini menjadi kepercayaan turun menurun sejak zaman dahulu. Terima kasih ya Sherry. Okay everyone, that was my fun experience at the museum. Now, let's head home together. So, I took the transportation provided by TNII to the nearest LRT station. Dan berhati-hati saat naik maupun turun, khususnya ketika menggunakan lift dan eskalator. So, here's the clip where I took LRT headed to the station of Dukuh Atas. Arrived in Dukuh Atas, I took the MRT. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Finally, after the long journey, I took the last transportation is KRL and I'm headed to Stasiun Klender.
And that's how my journey ends. Thank you so much for watching. See you on the next occasion. Bye-bye.